Pemirsa masih terhubung bersama kami Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar. Prof Nazar, tadi kita sudah simak beberapa pernyataan jemaah haji yang tadi Anda sampaikan ya, Prof Nazar, bahwa jemaah haji mendoakan kami yang belum haji untuk segera bisa berhaji. Kemudian juga kami mendoakan jemaah haji agar bisa menjadi jemaah haji atau menjadi haji yang mabrur ya. Jadi ada momen saling mendoakan di sini, Prof Nazar. Benar, iya. Jadi insya Allah kita juga di sini selalu terpanah pandangan kita untuk menyaksikan tayangan ya, walaupun bukan keluarga kita, tapi kita pun juga ikut merasa secara emosional terharu ya menyaksikan eh, orang sedang wukuf di Arafah. Kebayang kalau kita itu sedang wukuf di Arafah itu sendiri ya. Ya saya memang kali ini tidak ke tanah suci ya, karena bagi saya sekali cukup ya, beri kesempatan kepada yang belum ya. Saya selama di Kementerian Agama ya belum pernah mendapatkan biaya dari Kementerian Agama untuk haji ya, hampir 10 tahun. Ya kalau undangan Saudi Arabia ya sering lah. Tapi kalau menggunakan kuota Indonesia, saya punya prinsip ya, beri kesempatan kepada rekan-rekan kita yang belum pernah. Kalau umrah ya oke, kita sering kali umrah, tapi kalau haji kasihan. Ada yang nunggu sampai puluhan tahun berkali-kali, keluarganya ganti, meninggal lagi, ganti lagi, tapi juga belum dapat lagi kesempatan. Nah, jadi biarkanlah kuota itu kita berikan kepada mereka yang belum. Sekaligus saya menghimbau kepada teman-teman yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, mari kita bertenggang rasa terhadap saudara-saudara kita yang memang betul-betul memimpikan untuk haji, tapi belum kesempatan. Jangan salah ya, bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya, sepanjang hidupnya hanya satu kali haji. Ya, kita jangan sampai nanti berambisi berkali-kali haji, ya dengan bayar semahal apapun juga. Haji furoda itu bisa sampai ratusan juta itu ya. Nah, jadi saya pikir mari kita bertenggang rasa terhadap saudara kita sendiri yang ingin sekali mendapatkan kuota haji ya. Nah, jadi kecuali kalau misalnya ada alasan tertentu, misalnya petugas haji, petugas kesehatan, atau mendampingi orang tuanya yang sudah uzur, atau mendapatkan kesempatan sebagai apa namanya itu ya, undangan. Tapi undangan Saudi itu tidak mengurangi kuota kita. Misalnya ya petugas haji lah, dalam berbagai macam bentuknya, kan ada petugas kesehatan, perawat, juga keamanan, kemudian juga pilot-pilot dan pramugari, yaitu pengecualian semuanya itu ya. Ya. Dan kita tentu berdoa semoga yang belum haji bagi keluarga kita ya beri kesempatan kepada mereka itu untuk menunaikan ibadah haji ya. Dan kalau ada anaknya masih kecil, demi untuk mendapatkan kuota haji masa akan datang, maka kita nggak apa-apa kalau ada kelebihan uang, daftarkan anak kita, kira-kira seperti orang-orang Makassar itu ya, Bone, Sengkang, Kabupaten Wajo dan Sidrap, 43 tahun harus menunggu baru bisa haji. Jadi ya beri kesempatan, kalau memang ada uangnya, daftarkan anak kita itu, jadi pas umur kesekian itu, umur ke-50 tahun nanti, itu sudah bisa menunaikan ibadah haji. Karena kalau nanti sarjana baru mau mendaftar, itu keburu tua, mungkin 80 tahun baru bisa naik haji, itu sudah nggak kuat lagi fisiknya. Jadi harus kita mengakali, mencermati bagaimana anggota keluarga kita, keturunan kita itu bisa menunaikan ibadah haji. Ya, walaupun masih kecil, belum wajib baginya untuk ibadah haji ya kan, tetapi untuk ke depan ya nggak dapat kuota kalau nggak mendaftar dari sekarang ini. Jadi itu perlu disiasati. Bagaimana anak-anak kita itu bisa menunaikan ibadah haji pada masa-masa produktif ya. Ketika umur 40-50 tahun, berarti dia harus mendaftar haji ketika anak-anak itu masih di SD. Nah, disinilah tantangan orang tua sebagai kepala keluarga ya kan, supaya anaknya menjadi anak soleh, bisa menunaikan ibadah haji dalam usia yang sangat produktif, bukan usia yang pakai kursi roda. Nah, sekarang kita bisa mendaftarkan anak kita itu untuk haji. Memang belum memenuhi kewajiban haji, tetapi demi untuk mengantisipasi masa depan. Ini salah satu siasat yang dilakukan oleh teman-teman kita di Sulawesi Selatan. Karena kalau nggak begitu katanya kita nggak haji. Barangkali makin tahun makin bertambah nanti kan.
halaman Ka'bah, halaman ya Mina tidak bertambah kecuali nanti kalau di tingkat Mina ada rencana kan eh, Mina itu akan ditingkat, kemudian juga eh, kan maaf ya kalau saya sampaikan di sini ada namanya Mina Jadid. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, banyak sekali ulama Syafi'i yang menganggap bahwa Mina Jadid itu sebetulnya bukan Mina lagi. Jadi pandangan Ahlussunnah berpendapat bahwa usahakanlah jamaah haji Indonesia itu tidak ditempatkan di Mina Jadid. Itu sudah di luar wilayah Mina itu. Baik, Prof. Tapi Nazar. pandangan Saudi Arabia mungkin ada kepentingan maqasid yang lain, boleh aja. Selama ini kan eh, jamaah haji ditempatkan di sana. Tapi tahun ini saya dengar sudah tidak ditempatkan lagi di situ. Allahu a'lam. Iya, Nah, baik. jadi kalau kita ingin mendapatkan tempat yang lebih bagus memang adalah daftarkan sejak dini. Kecuali Baik, Prof. kalau punya Nazar. banyak uang, itu melalui jamaah haji khusus itu bisa mungkin hanya daftar tunggunya 5 atau 10 tahun, dapatlah itu. Tapi kalau Iya. haji reguler itu di atas 40 tahun kalau di beberapa provinsi tersendiri. Prof. Nah, Nazar, tadi di awal Anda juga sampaikan bahwa jemaah haji dari penjuru dunia dengan berbagai latar belakang, perbedaan status sosial, semuanya berkumpul di Padang Arafah di waktu yang sama. Apa makna simbolik yang bisa kita petik dari pelaksanaan wukuf? pertama ya bahwa kita akan mengagumi kebesaran Allah yang menciptakan berbagai macam etnik. Ada kulit hitam, ada kulit putih, kulit coklat, ya, kulit sawo matang, dan ada laki-laki, ada perempuan, ada raja, dan ada rakyat biasa, ada jenderal, ada prajurit, dan ada tuan, ada pembantu. Tapi status sosialnya semuanya sama, masing-masing menggunakan pakaian ihram yang seragam, tidak ada bedanya satu sama lain. Jadi ini miniatur pada masyar di mana kita nanti akan berada di tempat itu, ya kan. Yang kedua, bahwa betapa luasnya ya pengaruh Rasulullah Muhammad SAW. Mampu nggak kita menjadi pemimpin, mencontoh kepemimpinan Rasulullah? Coba kita lihat dari ujung ke ujung pelosok dunia ini menjadi followernya Rasulullah Muhammad SAW. Nah kita kan followernya itu anggota keluarga sendiri juga belum ikut semuanya, apalagi orang lain ya kan. Jadi mari kita mengagumi Rasulullah juga pada saat kita sedang wukuf di Arafah. Ya Rasulullah, berkat kewibawaanmu sehingga orang bisa terhimpun di dalam satu masyarakat yang begini luas di tempat ini. Tanpa kepemimpinanmu yang hebat, maka nggak mungkin kami ada berada di sini. Jadi kita banyak selawat juga kepada Nabi pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang bermimpi untuk menunaikan ibadah haji, tapi yang diundang oleh Allah hanya kita yang berada di tempat ini. Itu yang harus dilakukan oleh orang yang sedang wukuf di Arafah. Nah, kesempatan terbaik itu ikrarkan dirinya dengan tujuh unsur konsep taubat ya, menurut Imam Al-Ghazali. Mari kita mencurahkan puncak taubat kita di Padang Arafah pada saat itu. Ya, persyaratan taubat menurut Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin itu ada 7, Bapak Ibu. Pertama, memang kita harus meninggalkan dosa maksiat itu. Ya, otomatis kita tinggalkan karena kita sudah di Mekah ya kan, di wukuf di Arafah. Yang kedua, kita ikrarkan dalam hati kita, ya, berucap astagfirullahaladzim wa atubu ilaih berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, ikrarkan dalam batin kita tidak akan pernah kami mengulangi dosa-dosa masa lampau saya itu. Talak 3, gunting semuanya itu. Tidak akan kami ulangi sekali lagi. Nah, yang keempat, berjanji di hadapan Tuhan. Itulah dosa terakhir kami. Wallahi tidak akan kami ulangi semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan itu. Yang keempat, ikrarkan dalam hati. Aku akan mengembalikan ya barang-barang orang yang pernah saya ambil. Ya. Nah, ini persoalannya kalau korupsi. Ya, bagaimana bisa mengembalikan pada uang rakyat satu persatu itu? Ya, kecuali nanti cara lain. Nah, kemudian selanjutnya ganti perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Kemudian serahkan diri kepada Allah. Jadi 7 persyaratan taubat ini kita ikrarkan dalam hati kita ketika sedang berada di Arafah. Baca doa-doanya itu ya. Doa-doanya itu sangat-sangat mesra itu. Seolah-olah kita berhadapan dengan Tuhan. Mari kita hayati doa-doa Arafah itu.
Nikmat sekali itu kalau baca juga terjemahannya yang tidak bisa bahasa Arab ya. Itu terasa sekali kita sangat emosional dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan menatap kita, memperhatikan kita pada saat kita sedang berdoa di padang Arab. Makanya itu Iya. kualitas doa kita memang sangat sangat intens ya. Kenapa? Karena kita rasanya dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah salah satu hikmah yang perlu kita ambil pada saat kita sedang di Arafah. Kita tidak pernah akan menyaksikan masyarakat sebesar seluas itu setelah kita pulang dari Arafah. Ada konser pertunjukan di mana misalnya di Senayan atau di ya saya pernah diundang juga pada pemakaman Paus Benediktus di Roma ya. Orang media-media barat ya mengatakan tidak pernah ada lagi perkumpulan manusia sebanyak itu di Roma pada waktu itu. Tapi saya katakan kepada teman-teman, ini sebetulnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jemaah haji. Hanya waktu itu ditaksir sekitar 1,8 sampai 2 juta orang yang hadir pada pemakaman Paus itu. Tapi yang terjadi sekarang ini di Padang Arafah itu sekitar 2,5 juta jemaah haji. Ya. Berarti kita nggak pernah menyaksikan manusia terbesar berkumpul di muka bumi ini selain mengunjungi di Padang Arafah. Dari ujung ke ujung itu betul-betul berpakaian putih. Kalau dulu di Roma itu kan pakaiannya warna-warni kan, jadi tidak kelihatan keseragamannya. Ini bayangkan dari ujung ke ujung sejauh mata memandang itu lautan manusia. Persis kita diingatkan dengan padang mahsyar. Iya. Baik. Baik, terima kasih. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, ini adalah situasi terkini. Kami ajak Anda kembali bergabung dengan visual terkini pelaksanaan wukuf di Arafah. Saat ini sedang berlangsung sholat zuhur di sana. Ini adalah kondisi terkini di tenda misi haji Indonesia. Wukuf dilakukan sejak tergelincirnya matahari atau saat waktu duhur hingga matahari terbenam atau waktu maghrib. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.